semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai DFD, IRD, dan normalisasi dari website donor kita. Video ini kami tujukan untuk memenuhi UTS sistem basis data yang dibimbing oleh Koherman Eskom Mkom. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 loading beranggotakan Vicky Antonio, Kevin Lius, Monica Sonia, dan saya sendiri Nancy Vanessa. Masih banyak masyarakat yang bingung ketika mereka ingin melakukan donor darah. Mau itu dikarenakan tidak tahu di mana lokasi untuk melakukan donor darahnya, atau kapan lokasi itu terbuka untuk umum, dan lain-lain. Pada zaman teknologi ini, orang-orang banyak lebih mengutamakan kecepatan dan juga ketepatan dalam menggunakan waktu. Apalagi dengan adanya teknologi, orang-orang lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan bantuan teknologi karena dinilai dapat mempersingkat waktu. Sehingga dengan adanya website donor darah ini, bagi calon pendonor yang ingin melakukan donor darah sekarang dapat lebih menghemat waktu mereka dalam melakukan pendaftaran, karena kami tidak hanya memberikan informasi lokasi dan waktu untuk melakukan donor darah, namun kami juga telah menyediakan suatu form pendaftaran online yang dapat diakses oleh calon pendonor. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat sekarang juga kadang masih bisa keliru mengenai informasi-informasi yang diberikan oleh artikel-artikel tidak jelas dari mana sumbernya. Pada zaman sekarang ini, berita hoaks mudah tersebar dengan sangat cepat. Oknum-oknum yang hanya sekedar menuliskan artikel tanpa mencari tahu kebenarannya akan membuat kekeliruan yang sangat berbahaya. Maka dari itu, kami sebagai tim pembuat website donor kita telah melakukan beberapa penelitian dan juga pemvalidasian informasi-informasi seputar donor darah. Dan juga telah kami paparkan di website kami agar masyarakat tidak lagi akan keliru mengenai informasi-informasi seputar donor darah ini. Website donor kita didedikasikan untuk kalangan umum yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai donor darah ataupun melakukan donor darah secara langsung. Sehingga website ini bekerja sama dengan pihak PMI untuk pendaftaran jadwal donor darah secara online. Website ini mencakup segala pengetahuan mengenai donor darah yang dimulai dari sejarah, manfaat, berita, dan tips sebelum melakukan donor darah dan juga setelah melakukan donor darah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan UI layout dan saya juga akan menjelaskan sedikit untuk UI layoutnya. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah halaman utamanya. Halaman utamanya di sini ada logo, kemudian ada navigasi beranda, informasi, berita, kontak, dan juga tentang. Di sini ada headline yang bertuliskan, udah tahu belum guys donor darah itu apa? Kemudian di sini ada deskripsi singkat mengenai donor darah. Kemudian di sini ada video edukasi mengenai donor darah. Kemudian di sini ada navigasi lagi untuk ke page selanjutnya, seperti apabila kita menekan tombol manfaat donor darah ini, maka kita akan berpindah ke page yang untuk manfaat donor darahnya. Sama juga halnya seperti tombol syarat donor darah, tips sebelum donor darah, dan juga tentang donor kita. Kemudian di bawahnya ada informasi. Informasi ini akan berisi mengenai grafik stok darah yang ada di PMI Batam. Kemudian ada juga map. Map ini hanya map Kepri. Anggap saja kita menekan untuk map yang bagian Kabupaten Bintan, maka kita akan berpindah ke page yang isinya itu semuanya kabupaten-kabupaten yang ada di Kepri, seperti Kota Batam, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, dan juga ada Natuna. Selanjutnya di bawahnya ada berita. Di berita ini akan kami tunjukkan berita singkat yang berhubungan dengan donor darah ataupun yang berhubungan dengan PMI. Di sini ada navigasi untuk next dan previous page-nya. Kemudian di sini ada page paling bawah untuk halaman utama donor kita, yaitu ada kontak number untuk donor kita. Kontak bisa dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, channel YouTube, dan juga nomor telepon. Page manfaat donor darah ini berisikan tentang
manfaat yang diberikan apabila kita melakukan donor darah. Sama seperti homepage sebelumnya, di atasnya akan juga terdapat lagi navigasi beranda, informasi, berita, kontak, dan juga tentang. Ini ada foto dari anggota tim kami ketika melakukan donor darah. Kemudian di bawahnya kami rangkumkan 5 manfaat utama sesudah kita melakukan donor darah. Jadi ada deskripsi singkatnya juga. Kemudian di page paling bawahnya juga sama seperti homepage sebelumnya, kami akan menaruh kontak tentang donor kita. Oke, untuk yang syarat donor darah sama seperti sebelumnya, tetap akan ada navigasi di atas, yaitu beranda, informasi, berita, dan juga kontak dan tentang. Kami akan memperlihatkan syarat-syarat sebelum melakukan donor darah. Ini juga ada foto dari tim kami. Dan terakhirnya juga sama seperti sebelumnya, akan memperlihatkan contact person atau contact number untuk donor kita. Sama seperti sebelumnya, untuk page tips sebelum donor akan tetap memperlihatkan navigasi beranda, informasi, berita, kontak, dan juga tentang. Kemudian kami juga memaparkan tips-tips yang dapat dilakukan sebelum melakukan donor darah agar donor darahnya bisa sukses. Kami memasukkan icon-icon yang menarik juga agar website kami tidak terlihat polos. Kemudian di bawahnya sekali lagi juga akan terdapat section untuk kontak ke donor kita. Nah, pada page yang kali ini kami memaparkan beberapa biografi singkat kami sebagai tim developer website ini. Dan sekali lagi di bawahnya juga terdapat section untuk kontak number donor kita. Kemudian apabila kita menekan bagian map ini, kita akan dipindahkan ke page Kepulauan Riau. Page Kepulauan Riau ini dikhususkan kepada daerah-daerah yang memiliki UDD PMI-nya. Jadi hanya ada 5 daerah yang memiliki UDD PMI yang kami masukkan ke website kami ini. Jadi untuk di Kepulauan Riau ini ada UDD PMI Kota Batam, UDD PMI Kota Tanjung Pinang, UDD PMI Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan juga Kabupaten Karimun. Kami juga menaruhkan alamat dari lokasi UDD PMI dari daerah-daerah tersebut, dan juga kami menaruhkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Di bawahnya ada lagi section tentang donor kita. Kemudian di sini ada page booking. Jadi setelah kita menekan tombol yang Kota Batam itu, kita akan dipindahkan ke jadwal untuk donor darah. Sekali lagi di atasnya tetap ada navigasi beranda, informasi, berita, kontak, dan juga tentang. Kemudian di sini ada seperti tabel kecil-kecilan yang bisa user input data-data mereka, seperti nama, NIK, alamat, daerah, nomor HP, email, dan juga tanggal donor. Kemudian di bawahnya juga terdapat contact number untuk donor kita. DFD website donor kita. Di level 0 ini terdapat 2 entitas, yaitu pendonor dan admin, dan satu proses yaitu booking jadwal donor. Ketika pendonor melakukan reservasi, maka admin akan mendapatkan informasi reservasi dan juga informasi pendonor. Dan ketika admin memberikan informasi informatika update, maka pendonor akan mendapatkan nomor antrian. Dan ketika pendonor melakukan cancel, maka admin akan mendapatkan informasi cancel. DFD website level 1, yaitu terdapat 2 entitas, yaitu pendonor dan admin. Kemudian terdapat 3 proses, yaitu informatika update, pendaftaran jadwal donor, cancel. Dan terdapat 4 data storage, yaitu data informasi jadwal reservasi, dan juga data pembatalan jadwal, data pendonor, data pendaftaran. Nah, admin ini melakukan penambahan informasi dan penghapusan informasi masuk ke dalam proses informatika update. Kemudian proses ini memberikan update data informasi ke data storage data informasi jadwal. Kemudian data storage ini memberikan data informasi kembali ke proses informatika update, dan pendonor mendapatkan informasi. Setelah itu, proses informatika update ini memberikan informasi jadwal ke proses yang kedua, yaitu pendaftaran jadwal donor. Dan ketika pendonor melakukan reservasi,
maka admin akan mendapatkan informasi pendaftaran dan juga informasi pendaftar. Proses yang kedua ini, pendaftaran jadwal donor akan memberikan update data pendaftaran masuk ke dalam data storage data pendaftaran. Kemudian data storage data pendaftaran akan memberikan informasi pendaftaran masuk ke dalam proses yang kedua ini. Dan juga proses pendaftaran jadwal donor juga akan memberikan update data pendonor masuk ke dalam data storage data pendonor. Kemudian data storage data pendonor akan memberikan data pendonor kembali masuk ke proses pendaftaran jadwal donor. Dan ketika pendonor melakukan cancel, maka akan masuk ke dalam proses cancel. Dan proses cancel ini akan memberikan update data pembatalan masuk ke dalam data storage data pembatalan jadwal. Data storage data pembatalan jadwal akan memberikan informasi pembatalan masuk ke dalam proses cancel. Dan pembatalan ini akan diterima oleh admin. Kemudian data pendaftaran juga akan masuk ke dalam proses cancel. DFD website level 2, yaitu entitasnya juga 2 bukan 3 karena jauh, jadi adminnya jauh, jadi ditaruh di sini. Jadi ini adalah DFD website level 2. Nah, ini admin melakukan penambahan informasi jadwal, kemudian masuk ke dalam proses tambah informasi, kemudian update data informasi masuk ke dalam data storage data informasi jadwal. Kemudian ketika admin melakukan penghapusan informasi, maka akan masuk ke dalam proses penghapusan informasi, kemudian update data informasi masuk ke dalam data storage data informasi jadwal. Dan setelah itu data storage data informasi jadwal ini akan memberikan data informasi masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu listing informasi pendaftaran. Dan informasi pendaftaran ini akan diterima oleh entitas pendonor. Di website kami punya 3 entity. Satu adalah beranda, jadwal donor darah, dan pengguna. Isi entity mempunyai beberapa atribut. Bisa dilihat di sini, di beranda adalah beranda, informasi, berita, kontak, dan tentang. Di pengguna ada nama, nik, alamat, nomor HP, dan email. Di jadwal donor darah ada jadwal, beranda bisa digunakan oleh banyak pengguna. Di pengguna cuma bisa menggunakan satu beranda. Beranda bisa digunakan banyak jadwal donor darah, dan jadwal donor darah cuma menggunakan satu beranda. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit normalisasi tentang website kami. Yang pertama yaitu satuan F, terdiri dari nama website, nomor antrian, daerah tempat donor, nomor daerah donor, nama pendonor, NIK, alamat pendonor, nomor HP pendonor, email pendonor, nama admin, ID admin, kemudian tanggal donor. 2NF yaitu terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel website, tabel pendonor, tabel admin, dan tabel jadwal donor. Pada tabel website terdiri dari nama website, daerah tempat donor, kemudian nomor daerah donor. Pada tabel pendonor terdiri dari nomor antrian, nomor pendonor, NIK, alamat pendonor, nomor HP pendonor, email pendonor. Pada tabel admin terdiri dari nama admin dan ID admin. Kemudian pada tabel jadwal pendonor terdiri dari nomor antrian, tanggal donor, daerah tempat donor, nomor daerah donor, nama website, dan NIK. Kemudian pada 3NF terdiri dari tabel jadwal donor dan tabel detail jadwal donor. Pada tabel jadwal donor terdiri dari tanggal donor, daerah tempat donor, nomor daerah donor, dan nama website. Kemudian tabel detail jadwal donor terdiri dari nomor antrian, tanggal donor, daerah tempat donor, nomor daerah donor, nama website, NIK, nama pendonor, dan nomor HP pendonor. Kemudian pada tabel yang diberi warna hijau merupakan foreign key, kemudian pada warna kuning merupakan primary key, dan warna biru merupakan composite key. Tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai normalisasi pada website kami. Terima kasih.